Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, zakat emas ini dilebarkan sekarang ini, kita lebarkan lagi walaupun di buku ini tidak ada. Zakat emas ini dilebarkan lagi menjadi zakat uang kertas, ya, zakat uang kertas. Jadi karena zakat kontemporer ini juga membahas tentang zakat uang kertas, termasuk zakat tabungan, walaupun di dalam tabungan ini cuma ada angka-angka, ya, tidak ada duitnya, tidak ada kertasnya, tidak ada emasnya, cuma ada hitungan angka-angka. Itu juga nanti cara menghitungnya bisa ditambahkan dengan kepemilikan emas yang kita punya. Jadi sekarang ini cara menghitung zakat emas itu adalah dengan satu, emas plus uang cash plus uang tabungan. Jadi ditambahkan seperti itu. Kalau emas kita cuma misalnya emas kita 60 gram, misalnya emas kita 60 gram. Kita punya duit cash di rumah 10 juta, ditambahkanlah 60 gram ditambah 10 juta. Kita punya tabungan di ATM, di bank, jumlah tabungan kita misalnya 50 juta. Kalau 60 gram ditambah 10 juta ditambah 60 juta sama dengannya, setara dengan 85 gram emas atau lebih, maka itu juga sudah masuk dalam kategori nisab zakat. Walaupun kepemilikan emasnya secara pribadi, harta emasnya belum masuk, tapi karena ditambahkan dengan uang kertas cash yang ada di rumah yang dia pegang, kemudian uang simpanan tabungan yang dia simpan juga mirip dengan kepemilikan emas, akhirnya sebagian lembaga amil zakat sekarang ini memasukkan ini sebagai unsur yang sama, sehingga akhirnya ditambahkan, atau dia emas dakati, misalnya dia emas dakati, tidak ada dia emas, cuma duitnya di tabungan dia punya 100 juta, sama saja, karena 85 gram ini kalau kita kalikan 1 juta berarti kan 85 juta. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang ini misalnya punya simpanan duit nominalnya seharga 85 gram emas atau lebih, itu sudah masuk nisab zakat. Memang nyebutnya nisab zakat harta atau nisab zakat duit kertas. Nah, cara menghitungnya disamakan dengan nisab zakat emas. Jadi kalau per hari ini periksa ATM-nya, oh ternyata di ATM saya hari ini ada tambahan dari 80 juta, ada yang bayar hutang masuk 20 juta misalnya, ya, sekarang 100 juta, berarti dicatat saja tanggal 6 Rabiul Awal sudah 100 juta, berarti sudah masuk nisab zakat. Lihat bulan depan sampai akhirnya lihat 6 Rabiul Awal tahun depan. Kalau di setiap bulannya tidak pernah turun dari 85 juta, selalu stabil 90 100, maka sekarang tanggal 6 Rabiul Awal tahun berikutnya itu wajib bayar zakat 2,5%, 2.500.000. Mumpung baru punya duit 100 juta, semangatlah bayar zakat. Karena kalau sudah punya duit 1 miliar, kalau 1 miliar 2,5%-nya kan 25 juta kan. Ya Allah, beratnya nak bayar zakat kan. Jadi semakin besar duitnya, semakin besar nominal zakatnya. Nah, ini ada pesan dari sebagian guru-guru kami, bilangnya begini: kalau sekarang ini duit kita belum sampai nisab zakat, maka boleh tetap semangat mengumpulkan harta, tapi dalam waktu yang bersamaan latihlah diri untuk sering-sering bersedekah, berinfak, supaya kita punya pribadi yang agak gampang mengeluarkan duit.
infak 10.000, infak 20.000, infak 50.000, 100.000. Dibiasakan dulu. Ada kumpul-kumpul, duduk-duduk, ada ide, ayo kita beli martabak misalnya kan. Nah, keluarkan duit 5.000, misalnya kan 10.000. Ini cara melatih diri supaya kita agak mudah mengeluarkan duit. Karena tadi sampai pada akhirnya duit kita sampai pada nisab zakat. Kalau sudah 100 juta zakatnya 2.500.000. Kalau sudah 1 miliar zakatnya adalah 25 juta. Kalau kita punya duit 4 miliar zakatnya 100 juta. Di Ramadan tahun kemarin ada ustadz ya di Sumatera Selatan ini, ada ustadz yang mengeluarkan zakat di Kesma Pak Wal. Saya dapat informasinya dia bayar zakatnya 100 juta. Pikiran saya langsung melayang-layang. Berarti ustadz ini punya duit 4 miliar kan? Punya duit 4 miliar. Zakatnya 100 juta. Saya itu kadang-kadang nanya ke saya pribadi, kalau saya punya duit 4 miliar, siap tidak saya mengeluarkan 100 juta itu? Jangan-jangan tidak siap. Karena kita tidak siap mengeluarkan duit tadi kan? Tidak punya jiwa mengeluarkan duit. Akhirnya duit 4 miliar, sayang 100 juta. Ini pacak tetegak rumah ini kan. Akhirnya tidak jadi. Nah, disitulah letak berdosanya akhirnya, dan disitu letak hinanya punya duit tapi tidak berani mengeluarkan zakat gitu. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya sengaja agak berpanjang dan meluaskan ke uang kertas, uang cash, karena ini yang paling sering kita temui di sehari-hari. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.